Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everybody, how are you today? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, insya Allah pada pagi hari ini kita akan belajar lagi bersama Pak Yogi di pembelajaran 1 subtema 3 tema 1 hidup rukun. Tapi sebelumnya mari kita simak terlebih dahulu protokol kesehatan yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kegiatan pembelajarannya ya. Yang pertama kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi kalimat perintah. Nah, ada yang tahu kalimat perintah? Hebat. Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi permintaan atau perintah kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi kalimat perintah itu adalah kalimat apabila ATT ingin meminta atau menyuruh seseorang teman gitu ya untuk melakukan sesuatu untuk A dan TT seperti itu. Kemudian ciri-ciri dari kalimat perintah. Yang pertama, menggunakan kata perintah. Nah, biasanya diakhiri dengan akhiran kan atau lah ya. Jadi kata perintah itu biasanya diakhiri dengan akhiran kan atau lah. Contohnya, ambilkan. Nah, akhirannya kan gitu, ambilkan. Kemudian aturlah, misalkan tatalah, buanglah, seperti itu ya, dan lain-lain, masih banyak lagi tentunya. Kemudian menggunakan bahasa yang sopan ya, dapat juga dilengkapi dengan kata tolong seperti itu ya. Jadi bisa diawali dengan kata tolong Budi, misalkan tolong Budi tutup pintunya misalkan ya, atau Rina, tolong bukakan pintunya. Bisa seperti itu ya. Dan juga dengan nada atau intonasi ucapan yang sopan, lemah lembut, ramah, bukan seperti membentak sambil marah-marah gitu. Tutup pintunya Budi. Nah, itu tidak boleh ya. Harus dengan sopan, dengan ramah, lemah lembut seperti itu ya. Kemudian diakhiri dengan tanda baca seru atau tanda seru. Nah, berikut contoh kalimat perintah. Yang pertama, tolong tutup pintu Edo. Nah, Beni, nyalakan lampu kamarmu. Nah, susunlah kalimat berikut ini dengan benar. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nah, itu adalah beberapa contoh dari kalimat perintah. Nomor 1, di situ ada kata tutup. Nah, di situ adalah kata perintahnya ya. Dengan kata yang sopan ditambah dengan kata tolong. Nah, seperti itu untuk nomor 1. Untuk nomor 2, kata perintahnya itu adalah nyalakan ya, nyalakan. Kemudian kata perintah nomor 3 itu susunlah gitu ya, perintah untuk menyusun. Kemudian nomor 4 kata perintahnya jawablah ya. Jadi perintah untuk menjawab seperti itu ya. Semoga mengerti ya dan Teteh. Selanjutnya ini adalah mata pelajaran SBDP dengan materi karya imajinatif. Nah, kira-kira pembahasannya apa ya? Oke, ternyata pembahasannya adalah perbedaan hasil mewarnai dengan alat mewarnai. Nah, alat mewarnai yang kita ketahui ada 3 ya, yang kita ketahui dulu. Yang pertama ada krayon, kedua pensil warna, ketiga ya benar sekali, spidol. Oke, kita coba ya 3 ini. Yang pertama, krayon. Krayon hasil mewarnai dengan menggunakan krayon biasanya kasar hasilnya ya. Namun dapat juga halus apabila menggunakan alat untuk menghaluskan hasil mewarnai dari krayon itu sendiri. Namun biasanya pada dasarnya hasil mewarnai dengan krayon itu biasanya kasar ya permukaannya.
Kemudian warna yang dihasilkan tebal seperti itu ya. Jadi warnanya itu sangat mencolok, tebal seperti itu ya. Nah, di sini berikut ada contoh dari hasil mewarnai menggunakan krayon seperti itu. Dan Tete juga pernah ya menggunakan krayon. Hebat. Nah, selanjutnya alat warna lainnya yaitu pensil warna. Nah, permukaan hasil mewarnai menggunakan pensil warna itu biasanya halus ya. Halus. Dan Tete pernah mencobanya kan? Hebat. Halus ya. Namun hasil yang warna yang dihasilkan itu tipis dan biasanya ada bercak-bercak putih seperti itu. Jadi tidak merata menutupi bagian dari gambar yang diwarnai seperti itu ya. Sehingga timbulnya warna yang dihasilkan itu tipis seperti itu ya. Tidak seperti krayon yang tebal gitu ya. Nah, berikut hasil gambar hasil mewarnai yang menggunakan pensil warna. Selanjutnya spidol. Nah, permukaan yang dihasilkan yang mana gambar dengan diwarnai oleh spidol biasanya itu halus ya, namun agak sedikit basah sehingga harus ditunggu beberapa saat terlebih dahulu agar hasilnya kering, dan biasanya hasilnya halus seperti itu ya, hasil mewarnai menggunakan spidol. Kadang juga kasar seperti itu, namun kebanyakan halus ya apabila cara mewarnainya sudah benar seperti itu. Nah, warna yang dihasilkan juga tebal, jelas seperti itu ya, terlihat sangat jernih gitu ya, tebal, warnanya mencolok seperti itu ya. Dan Tete juga pernah mencoba. Hebat. Nah, berikut adalah hasil mewarnai menggunakan spidol. Nah, semoga dan Teteh mengerti ya. Hebat. Selanjutnya, sekarang pembahasan matematika yakni penjumlahan bilangan caca. Nah, kalau dulu di kelas 1 kita menjumlahkan 2 angka ya. Sekarang kita menjumlahkan 3 angka di sini ya. Coba perhatikan. Nah, menjumlahkan bilangan caca dapat dilakukan dengan 2 cara, yakni dengan cara panjang dan cara pendek. Berikut dengan menggunakan cara panjang. Nah, dengan menggunakan cara panjang, di sini ada contoh soal dari Pak Yogi. Soalnya 125 ditambah 117. Nah, mengapa caranya seperti ini? Nah, ini merupakan cara panjang. Nah, di mana masing-masing dari bilangan tersebut dipisahkan berdasarkan nilai tempatnya. Coba perhatikan, 125 ya. Berarti terdiri dari 3 nilai tempat. Yang pertama, ada ratusannya. Di sini nilainya 100. Puluhannya? Betul, 20. Satuannya? Ya, 5. Betul sekali. Kemudian 117. Coba kita pisahkan ya. Coba ratusannya dengan nilai berapa? 100. Puluhannya? Benar, 10. Dan satuannya 7. Nah, kita sudah memisahkan berdasarkan nilai tempatnya. Selanjutnya, mari kita jumlahkan di sini. Kita jumlahkan dari yang belakang dulu ya, dari mulai satuan. Coba kita perhatikan. Satuan di sini ada 5 dan 7. 5 dan 7 ditambahkan hasilnya 12. Hebat. Selanjutnya puluhannya kita jumlahkan juga. 20 ditambah 10 hasilnya adalah 30. Benar sekali. Selanjutnya ratusannya kita jumlahkan juga. 100 ditambah 100 hasilnya 200. Betul. Nah, dilanjutkan dengan pengerjaan berikutnya. Wah, kita lihat di sini kok ada 30 dan 10 ya. Kemudian ada 2. Nah, kira-kira dari angka yang mana ya? Benar sekali. Nah, di sini ada angka 12, A dan Teteh. Maka dari itu di sini ada 2 nilai tempat, yakni ya, puluhan dan satuan. Puluhannya nilainya berapa? 10. Satuannya 2. Betul sekali. Maka dari itu kita pisahkan 2, kemudian 10 di sini.
Nah, kita lanjutkan berikutnya 30 dan 200. Kita tulis kembali karena mereka memiliki nilai tempat masing-masing. Kemudian baru kita jumlahkan dulu bagian yang puluhannya agar yang puluhan menjadi satu bagian saja gitu ya. 30 ditambah 10 hasilnya 40. Benar sekali. Kita turunkan 200, turunkan juga 2 ya, karena mereka hanya satu bagian saja. Nah, setelah ini mari kita jumlahkan 200 ditambah 400 ditambah 2. Hasilnya 242. Hebat. Mari kita lanjutkan. Nah, contoh berikutnya. Di sini ada soal 267 ditambah 129. Ya, coba perhatikan. Seperti yang Pak Yogi tadi jelaskan, pertama kita harus memisahkan terlebih dahulu masing-masing bilangan berdasarkan nilai tempatnya. Coba 267 ratusannya berapa ya? Benar, 200. Puluhannya? Hebat, 60. Satuannya? Benar sekali, 7. Selanjutnya, 129. Mari kita pisahkan. Ratusannya? Ya, benar, 100. Puluhannya? 20. Satuannya? 9. Benar sekali. Nah, selanjutnya mari kita jumlahkan. Mulai dari yang satuan. 7 ditambah 9 hasilnya? Benar sekali, 16. Puluhannya kita jumlahkan. 60 ditambah 20 hasilnya? 80. Ratusannya kita jumlahkan. 200 ditambah 100 hasilnya? Ya, 300. Mari kita lanjutkan. Kita lihat di sini 16 terdiri dari 2 nilai tempat, 10 dan 6. Maka dari itu kita harus pisahkan terlebih dahulu. 10 dan 6. Coba. 6 menempati satuan, 10 menempati puluhan. Kita turunkan 80, turunkan 300. Nah, sekarang lalu apa yang harus dilakukan? Ya, jumlahkan dulu bagian puluhannya. 80 ditambah 10. Hasilnya 90. Kita tulis dulu satuannya ya. 6, 90. Kita turunkan 300. Hebat. Nah, mari kita selesaikan. Hasilnya 396. Good job. Nah, selanjutnya adalah cara yang kedua, penjumlahan dengan cara pendek. Nah, kita lihat di sini. Ada soal 125 ditambah 117. Oke, seperti biasa, kita mulai dari yang paling belakang, dari yang satuan dulu. 7 ditambah 5, hasilnya adalah 12. Nah, tulis 2 satuan, simpan 1 puluhan. Nah, 2 satuannya disimpan di bawah. 2 satuan di sini ya. Kemudian puluhannya, 1 puluhannya kita simpan ke atas, kita bawa ke atas. Nah, sehingga kita jumlahkan bagian yang puluhannya yang tengah ini ya. 1 ditambah 2 ditambah 1. Lihat di sini. 1 ditambah 2 ditambah 1. Puluhannya jadi ada 4 puluhan. Tulis 4 ya. Kemudian kita jumlahkan ratusannya. 1 ditambah 1. Lihat di sini. 1 ditambah 1. Maka jumlah ratusannya ada 2. Hasilnya adalah 242. Hebat. Mari kita lanjutkan. Contoh berikutnya ada soal 325 ditambah 285. Nah, mari kita jumlahkan dulu bagian satuannya. Mari kita lihat. 5 ditambah 5 hasilnya betul 10. Nah, tadi kita harus menyimpan dulu angka satuannya. Nah, karena 10 itu tidak memiliki angka satuan, maka kita tulis 0. Nah, 10 itu merupakan puluhan yang banyaknya cuma ada 1. Maka 1 puluhannya kita simpan ke atas.
Nah, 1 puluhannya ke atas ya. Maka kita jumlahkan puluhannya. 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 8, betul, 13. Nah, kita simpan 3-nya di bawah, 1-nya kita bawa ke atas. Kita simpan ke atas ya. Nah, kita jumlahkan. 1 ditambah 3, 4 ditambah 2, hasilnya ya 6. Betul sekali. Good job. Semoga mengerti ya, dan Teteh semangat. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dari Topik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.